Bab 1029, Plagiator yang menyerang penulis aslinya, bagian 1. Karina merasa tersentuh karena saat dia dituduh bersalah, kakaknya sangat mempercayainya dan orang-orang terdekatnya membantu menyelesaikan masalah ini. Ya, Kevin, dia juga bilang kalau sudah minta bantuan tuan muda ketiga. Aku juga tidak melakukan kesalahan apapun, dan tidak takut pada mereka. Ketika mendengar ini, Adam merasa sedikit puas dengan tindakan Kevin. Karina mengobrol dengan kakaknya tentang masalah ini selama beberapa saat sebelum akhirnya mengakhiri panggilan. Moses tahu bahwa solusi yang didapatkan dari hasil rapat klub Genesis tadi membuat Karina sedih. Dia berpikir dan teringat saat Karina berkata kalau dia tidak akan diam saja dan akan melawan. Moses sedikit takut kalau Karina akan membuat masalah dan situasinya tidak bisa diperbaiki. Bahkan mungkin saja dia akan semakin ditekan oleh beberapa orang karena kesalahannya, menggunakan hal itu untuk membuat keributan besar. Pada akhirnya reputasinya akan hancur, tidak bisa bertahan dalam lingkup ini dan tentu saja Moses tidak ingin dia mengalami ini. Jadi, Moses menelepon Karina lagi. "Halo," jawab Karina. Untuk solusi masalah ini, dia tidak menyalahkan Moses. Bagaimanapun dia hanya wakil pimpinan redaksi yang dibayar oleh klub komik dan tidak punya kuasa untuk mengambil keputusan. Yang bisa Moses lakukan adalah mengadakan rapat dengan para pemimpin manajemen klub manga untuk membahas tindakan menyelesaikan masalah dan kemudian akan mengatakan pada Karina apa hasil rapat. Moses berkata dengan suara yang hangat dan lembut, "Karina, aku percaya kamu tidak meniru Sisilia." Instagram resmi klub Genesis juga sudah mengeluarkan klarifikasi kalau kamu tidak meniru sampul Sisilia, tapi sampul kalian adalah sampul serial. Silahkan kamu repost, oke? Sedangkan akun anti-plagiarisme klub komik akan menuntutnya karena sudah menyebarkan rumor. Moses, aku merasa kalau akun anti-plagiarisme itu hanya membantu memerangi kasus plagiarisme saja. Aku barusan lihat postingan yang lainnya kalau dia juga beberapa kali posting untuk bantu penulis asli memerangi plagiarisme. Ada juga penulis asli yang mengeluarkan beberapa juta supaya followers akan merepost postingannya. Karina menganalisis dengan rasional. Dia melanjutkan, "Hari ini akun anti-plagiarisme membahasku dan berkata akan memberikan undian total senilai 16 juta. Apakah menurutmu akun ini pakai uang miliknya sendiri? Ada orang yang membayarnya dan orang ini ingin coba menjatuhkan reputasiku. Aku rasa wakil pimpinan redaksi Moses juga tahu siapa itu. Karina, kami akan menangani masalah ini. Aku juga tidak akan biarkan kamu dituduh plagiat. Masalah ini, aku janji tidak akan terjadi lagi," Moses meyakinkannya. Sebenarnya Sisilia sangat berbakat dan salah satu komikus yang langka. Awalnya klub komik Genesis membayar Sisilia dengan sangat mahal supaya mau bergabung dan tidak mungkin mengeluarkannya karena kejadian ini. Apalagi komik Sisilia jika dilihat dari plot dan kerangka ceritanya, sepertinya akan dijadikan film animasi di masa depan. Kali ini Karina terdiam. Jika dia tidak mau bekerja sama dengan klub komik Genesis, itu sama saja dengan mempermalukan mereka. Meskipun Karina tidak takut kalau akan mempermalukan klub komik Genesis, tapi dia tidak akan melakukan itu kecuali terpaksa. Lagi pula dia merasa kalau orang di balik layar yang ingin menjatuhkannya sampai menghabiskan uang jutaan dan bahkan membayar akun anti-plagiarisme. Tentu saja orang itu tidak puas dengan solusi yang diputuskan oleh klub komik Genesis dan mungkin orang itu akan membuat masalah lagi. Karena jika orang itu berhenti begitu saja, padahal dia sudah berusaha keras dan uang yang dia keluarkan itu terbuang percuma demi untuk membuat Karina dituduh sebagai plagiat. Moses, aku janji akan bekerja sama dengan keputusan klub komik Genesis. Karian berhenti sejenak, lalu berkata, "Tapi aku mau ingatkan kamu. Kalau kamu menuntut akun anti-plagiarisme atas nama klub komik Genesis, jika dia tahu sedang dituntut maka mungkin akan keluar beberapa skandal. Saat itu takutnya akan membahayakan kepentingan dan reputasi klub komik juga beberapa orang.
Karena Moses memohon pada Karina, jadi dia tidak akan berinisiatif untuk menyerang dan akan menunggu orang itu melakukan tindakan lainnya. Saat itu Karina tidak akan peduli lagi dengan nama baik klub komik Genesis. Dia tidak akan berbelas kasihan lagi karena sudah memberi orang itu kesempatan. Terima kasih, Karina. Moses mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kamu jangan terlalu mikirin masalah ini. Nanti kamu repost postingan klarifikasi resmi klub komik kita. Jadi tidurlah lebih awal dan setelah kamu tidur, semua akan baik-baik saja. Karina hanya menjawab ya, lalu mengucapkan selamat malam pada Moses dan menutup telepon. Setelah Karina memposting ulang klarifikasi dari akun resmi klub komik Genesis, dia tidak ingin repot-repot membaca komentar buruk haters dan keluar dari akun Instagramnya. Saat melihat waktu ternyata sudah hampir jam 11 malam. Dia melempar ponselnya ke tempat tidur, mengambil piyama dan pergi ke kamar mandi. Ketika Karina selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, dia mendengar ponselnya berdering. Karina merasa kalau hari ini dia menerima banyak telepon lebih dari panggilan yang bisa dia terima dalam seminggu. Dia berjalan ke tempat tidur, mengambil ponsel dan melihat ide penelepon, Maxi. Karina merasa ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol jalan, menempelkan ponsel ke telinga tapi tidak langsung berbicara. Di sisi lain bukan Maxi yang berbicara, tapi suara wanita yang lembut. Karina, selamat malam, aku Sisilia. Oh, ada apa? Karina bertanya dengan acuh tak acuh. Karina, seharian ini aku sibuk tanda tangan komik dan tidak lihat Instagram. Barusan Maxi kasih tahu aku tentang plagiarisme kamu dan aku baru tahu. Aku coba telepon kamu beberapa kali tapi tidak bisa. Jadi aku telepon pakai ponsel Maxi. Ucap Sisilia, ucapannya ini punya beberapa arti. Pertama, dia sangat sibuk sehingga tidak tahu kalau di Instagram banyak yang menuduh Karina plagiat. Secara tidak langsung dia mau bilang kalau bukan dirinya yang meniru. Kedua, Karina mungkin kesal pada Sisilia dan memblokir nomornya sehingga tidak bisa menelepon Karina. Karina yang mendengar ini mengklarifikasi. Pertama, aku tidak tahu siapa orang yang tidak berpendidikan dan tidak tahu hukum, sampai membocorkan informasi pribadiku. Aku diganggu oleh haters dan mengubah pengaturan ponselku. Aku juga tidak simpan nomormu, jadi wajar saja kalau kamu tidak bisa telepon aku. Karina memang cukup sering membuat postingan atau story di Instagram, tapi dia tidak mencantumkan di mana dia berada, tempat tinggal ataupun nomornya. Yang tahu tentang itu hanya teman-teman juga kerabat yang sangat dekat dengannya. Orang lain yang tahu alamatnya adalah beberapa orang dari klub komik Genesis juga Maxi, pimpinan redaksi klub komik. Jadi tentu saja sangat mudah untuk tahu siapa orang yang membocorkan alamat dan nomor ponselnya. Oh, jadi gitu. Sisilia tiba-tiba menyadari nada suara Karina dan kemudian pura-pura berkata dengan prihatin, Karina, kita berdua adalah komikus dari klub komik Genesis. Aku paham kalau kamu suka gambar sampulku dan menggunakannya, aku tidak keberatan kok. Tapi aku tidak mengira kalau ada orang di Instagram yang marah dan menuduh kamu plagiarisme. Barusan Maxi kasih tahu aku solusi saat rapat dan bilang kalau kita harus bilang kalau itu adalah sampul komik serial, sehingga tidak ada plagiat. Bab 1030. Plagiator yang menyerang penulis aslinya, bagian 2. Karina tertawa marah setelah mendengar apa yang dikatakan Sisilia. Sisilia baru tahu kalau sekarang netizen di Instagram menuduh Karina plagiat. Pembohong. Meskipun dia tidak punya bukti dan Moses tidak bisa mengatakan seluruhnya karena rahasia perusahaan. Tapi dia bisa menebak dari perkataan Moses kalau sampul komik dan hal-hal yang terjadi di Instagram itu berkaitan dengan Sisilia. Dia berkata, Sisilia, aku tidak meniru sampul milikmu. Lagian untuk apa aku meniru milikku? Memangnya aku tidak punya hari nurani sepertimu? Saat ini aku memang sudah setuju dengan keputusan klub komik Genesis. Terus apa maksud kamu meneleponku sekarang?
Sikap Sisilia ini seperti seseorang yang menculik anak orang lain dan kemudian berpura-pura menjadi ibu dari anak tersebut dan memaafkan ibu kandung anak itu dengan murah hati. Sedangkan orang yang tidak tahu apa-apa akan berpikir kalau ibu kandung anak tersebut adalah penculik. Karina, tunggu dulu. Bahkan kalau kamu tidak meniru sampulku, tapi komikku sudah dicetak, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ucap Sisilia sambil berpura-pura baik dan ingin menolong. Setelah terdiam sejenak, dia berkata lagi, "Karina, kamu tidak kasih tahu netizen kalau kamu tidak meniru sampul milikku dan kesamaan sampul kita itu murni kebetulan. Apalagi sampul milikmu mirip 80% dengan sampulku, tentu saja netizen tidak akan percaya. Aku tidak mau kamu sedih lagi. Jadi ayo kita kerja sama dengan klub komik untuk menyelesaikan masalah ini." Karina diam-diam mencibir ketika mendengar Sisilia berbicara seperti seorang korban yang memaafkan pelaku. Setelah dituduh plagiat, Karina menelepon kakak tertuanya dan dapat beberapa informasi berguna. Seperti saat pertama kali mengirim prototipe sampul ke Moses dan 2 hari kemudian naskah milik Sisilia dikirim ke penerbit untuk dicetak. Kemungkinan besar Maxi mengganti sampul naskah komik Sisilia sebelum dikirim ke penerbit dan sampul asli itu diganti dengan milik Karina tanpa seizinnya. Dia yakin setelah rapat Adi Moses sudah tahu hal yang sebenarnya tapi tidak akan memberitahunya karena rahasia perusahaan. "Sisilia, tidak perlu sok baik deh, aku tidak butuh. Sebaiknya kedepannya jangan provokasi aku. Karena aku tidak akan pernah berbelas kasihan padamu atau siapapun." Setelah Karina berbicara dengan dingin, dia memutuskan panggilan. Melempar ponselnya ke samping, mematikan lampu dan bersiap untuk tidur. Karina tidak tahu apa yang terjadi ketika dia tertidur. Awalnya Sisilia mengucapkan selamat malam pada penggemarnya di Instagram. Tidak lama setelah itu ada akun Instagram yang mengaku sahabat Sisilia, mendapat rekaman panggilan antara Sisilia dan Karina. Orang itu mempostingnya dan merasa sangat prihatin untuk Sisilia. Sahabat Sisilia berkata kalau bahkan hari ini membantunya mempersiapkan penandatanganan komik. Kemudian di malam hari Maxi datang setelah rapat dan memberitahu tentang terungkapnya plagiarisme Karina di Instagram. Tapi dia tidak menyangka kalau Karina malah marah, padahal Sisilia cukup murah hati dan tidak merasa tersinggung. Di akhirnya dia menekankan kalau isi postingan itu berdasarkan pendapat pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan Sisilia. Sebenarnya setelah Sisilia mengucapkan selamat malam pada fansnya di Instagram, dia bergegas menghubungi fans nomor satunya dan berpura-pura jadi sahabatnya. Sisilia meminta fans yang berpura-pura jadi sahabatnya itu untuk mengarahkan penggemarnya atas nama pimpinan fans untuk merepost dan menyebarkan postingan sahabat untuk melawan Karina yang plagiat. Dan jika merepost juga meninggalkan komentar akan ada hadiah, kemudian para fans itu sangat bersemangat sehingga langsung merepost postingan, akibatnya ada sangat banyak orang yang marah di area komentar. Aku kasihan banget deh sama Sisilia. Padahal dia sudah berbaik hati, tapi plagiat itu memang tidak tahu malu. Karina yang menirunya tapi kenapa mengancam Sisilia dengan arogan, aku hampir nangis karena marah. Aku berasal dari kota Leicester dan kenal beberapa preman lokal. Karina, sebaiknya hati-hati saat keluar. Kalau tidak mungkin kamu akan diculik dan disiksa. Hei komentar di atas, aku juga dari kota Leicester. Plagiat tidak tahu malu kayak Karina, sepertinya aku harus cari beberapa orang untuk kasih dia pelajaran. Para fans fanatik yang sudah dicuci otak ini berpikir mereka aman, karena tidak memakai nama Aish. Bahkan kalau Karina ingin menuntut mereka, tidak akan bisa karena mereka memakai nama palsu di Instagram. Begitu ada seseorang yang berkata kalau dia berasal dari kota Leicester, ada beberapa orang yang memberi saran untuk menyewa seorang anak berusia 14 atau 15 tahun karena kalau mereka bersalah, mereka tidak akan masuk penjara. Ada juga yang menyarankan untuk memberi Karina racun, menyuruh seseorang jadi kurir untuk mengantar barang, pergi ke rumah Karina, membunuhnya dan kabur.
Bagian komentar itu penuh dengan saran mengerikan dari banyak orang dan metode jahat yang brutal juga menakutkan. Bahkan ada beberapa fans yang menawarkan diri untuk melakukan kejahatan kriminal. Ada juga fans bodoh yang merasa kasihan pada Sisilia dan memaki Karina yang dituduh plagiat. Mereka juga berkata kalau Karina mengandalkan kakaknya yang seorang artis terkenal sehingga sudah jadi plagiat pun masih sombong. Tidak hanya merepost juga berkomentar untuk memaki Karina. Bahkan mereka juga pergi ke akun Karina dan memakinya, meminta Gusion untuk mengendalikan Karina supaya tidak pergi keluar dan jangan mempermalukan diri sendiri. Dan beberapa fans Sisilia juga berkomentar di akun Instagram klub komik Genesis. Mereka berkata kalau klub komik pasti menganggap Karina sebagai adik perempuan dari artis terkenal Gusion, sehingga membantunya menghapus tuduhan plagiat. Mereka juga berbohong dan berkata kalau kedua sampul sangat mirip karena gaya dari serial komik yang diluncurkan oleh perusahaan. Mereka juga berkata kalau Sisilia pasti sedih karena dia tidak punya uang juga kekuatan sehingga tidak bisa melawan klub komik Genesis juga Karina. Dini hari berikutnya, Karina terbangun karena lapar, sehingga tidak mengecek Instagram setelah mandi dan langsung keluar kamar. Karina, semalam kamu telepon sama Sisilia? Gusion bertanya. Karina mengangguk dan mengaku, ya tengah malam tadi Sisilia meneleponku pakai ponsel Maxi. Dia bilang aku yang meniru dan memakai sampulnya. Dia juga bilang tidak akan tersinggung karena itu. Aku merasa jijik dengan sikap sok baiknya dan sangat muak. Dasar bajingan, sialan, Gusion tidak bisa menahan diri untuk berkata kasar dan marah. Wanita botak itu sangat tidak tahu malu. Dia menjebakmu. Jam 1 pagi ada seseorang yang mengaku sebagai sahabatnya dan merekam percakapan kamu dengan si botak. Kemudian orang itu posting di Instagram dan aku juga berpikir kalau mereka membayar supaya jadi trending topik. Sekarang ada banyak orang yang mengikuti trending topik, yang tidak tahu apa-apa tapi memaki kamu, aku dan klub komik Genesis.